pekerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntungkan atau orang yang punya kuasa. Dulu sama yang sekarang jauh beda. Kalau dulu itu tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim Karena nasional. kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga mau. Ustadz tahu nggak bahwa Ustadz sudah dilaporkan ke polisi? Sudah ya. tahu. Oke, gimana tanggapan Ustadz terhadap laporan ini? Ini menarik, ini Bang Saleh, ini menarik karena tahu-tahu kok kami dilaporkan. Nah ini kita belum tahu ini apa sebenarnya yang diinginkan oleh Bang Dekgam sendiri. Sampai 7 kali saya menghubungi beliau di 7 hari yang berbeda. Ini kita ingin klarifikasi seolah-olah Ustaz Zul menipu Bang Penipuan Dekgam. pembelian saham. Pembelian saham dengan cek yang kosong. Nauzubillah, summa nauzubillah, Bang. Itu gak terbersit dalam hati kami sedikit pun, Bang. Ini kita buka di sini semua, kita nggak mungkin tutupi lagi. Ternyata Bang Dekgam juga meminta pembayaran 1 miliar untuk pengalihan Persiraja itu. Bukan gratis berarti ya? Bukan gratis berarti. Nah, ini berarti ada pembohongan publik selama ini. Tapi hari ini bagaimana Selama- sikap PJ Gubernur Hari sama Wali ini Kota? saya lihat mereka seperti meninggalkan saya. Ada bahasa lucu teman-teman sampaikan ini. Dia kacabut labang maule, tapeh labang ro maule ro. Ini kan jadi sesuatu yang naif sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti sisi lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, konflik internal yang melanda Persiraja Aceh atau dulu dikenal dengan sebutan Persiraja Banda Aceh ternyata belum usai. Setelah sempat terjadi tarik-menarik persoalan kontrak antara pemilik lama Najaruddin Dekgam dengan Haji Zulfikar SBY, kini muncul persoalan baru. Pada tanggal 30 Januari 2023 lalu, melalui kuasa hukumnya, Dekgam melaporkan Haji Zulfikar SBY ke Polresta Banda Aceh dengan tuduhan atau dugaan penipuan pembelian saham klub Persiraja. Munculnya berita ini di beberapa media cetak maupun online memang sangat meresahkan di tengah Liga Indonesia Baru, Liga 2 Indonesia Baru yang belum punya kepastian kapan akan digulir kembali. Di sisi lain, PSSI juga akan melakukan kongres. Jadi banyak kepentingan yang diduga membalut persoalan ini. Tapi untuk menjawab bagaimana sebenarnya dan apa sebenarnya motivasi dari Pak Ustadz Jul ini membeli Persiraja, lalu bagaimana ketika Persiraja ini diambil alih oleh Ustadz Jul, apakah memang sangat ideal sebagai sebuah klub sepak bola, apa saja yang ditinggalkan misalnya. Malam ini kami kembali mengundang Ustadz Zulfikar SBY untuk membahas lebih dalam. Assalamualaikum Ustadz Jul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saleh. Ya, ini saya ingin tanya dulu, kenapa ini bisa terjadi? Ya. Ustadz tahu nggak bahwa Ustadz sudah dilaporkan ke polisi? Sudah ya? tahu. Oke, gimana tanggapan Ustadz terhadap laporan ini? Ya, terima kasih Bang Saleh. Ini satu kemuliaan ini Bang Saleh mengundang kami kembali. Ya. Pertama sekali patutnya kita bersyukur kepada Allah. Ya. Kemudian berselawat kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bang Saleh, ini memang yang kami tunggu-tunggu sebenarnya biar kita sampaikan ke masyarakat tentang polemik ini ya, polemik Persiraja Aceh
tentunya ini memulai babak baru. Ini menarik, ini Bang Saleh, ini menarik karena tahu-tahu kok kami dilaporkan. Nah ini Penipuan lagi nih. penipuan lagi katanya. Kemudian kemarin dikembalikan lagi uang panjar katanya. Kalau memang ini apa tujuannya, apa maunya Bang Dekam? Saya tentunya ini tidak tinggal diam. Kita juga paham kan ini satu ada apa namanya mungkin miskomunikasi atau juga kita belum tahu ini apa sebenarnya yang diinginkan oleh Bang Dekam sendiri. Berhubung kami juga menghubungi beliau, kami ingin bersilaturahim. Sampai 7 kali saya menghubungi beliau, mungkin di 7 hari yang berbeda. Ini kita ingin klarifikasi. Namun kami bersyukur Bang, ini satu hal yang kita inginkan. Sebelum Abang undang kami kemari, kami juga tadi sudah kita memenuhi sebagai warga negara. Oh, sudah dipanggil oleh penyidik. Penyidik mengundang, bukan memanggil. Klarifikasi gitu. Klarifikasi. Jadi kami bersyukur dengan ada undangan tersebut, kita coba klarifikasi. Mulai dari awal sampai detik ini, saya buka semuanya. Apanya yang Ustadz buka? Jadi yang begini Bang, ini kan ada framing di media massa online, saya lihat seolah-olah Ustadz Jul menipu Bang Penipuan pembelian saham. Pembelian saham dengan cek yang kosong. Nauzubillah, summa nauzubillah Bang. Itu gak terbersit dalam hati kami sedikit pun Bang. Iya, yang benarnya gimana? Karena begini Bang, ini kalau kita cerita di awal ini sebenarnya kami terpanggil nih Bang, untuk menyelamatkan Persiraja. Awal pertemuan kami dengan Pak PJ Gubernur Aceh, Pak Ahmad Marzuki, beliau sempat meminta nomor HP Bang Dekam sama saya kasih ke beliau, kami duduk berhadapan begini. Kemudian beliau menghubungi Bang Dekam, beliau menanyakan kenapa Bang Dekam mengundurkan diri dari Persiraja, tidak mau mengurus lagi. Kata Bang Dekam, ini lagi sibuk karena Komisi 3 banyak kegiatan ke sana kemari. Ya sudah, kata Pak PJ, ini di hadapan saya ada Ustadz Zul nih. Nah, suruh Ustadz Zul aja yang kelola. Boleh, kata Bang Dekam, coba ketemu dengan saya, kata Bang Dekam. Akhirnya saya coba silaturahim. Alhamdulillah malam itu kami tidak sempat ketemu, tapi paginya kami ketemu. Dan ini juga menjadi babak baru tentunya. Ternyata Bang Dekam ini kita buka di sini semua, kita nggak mungkin tutupi lagi. Karena Bang Dekam sendiri melalui kuasa hukumnya juga membuka ini semua persoalan. Jadi akhirnya kita buka seterang-terangnya. Ternyata Bang Dekam juga meminta pembayaran 1 miliar untuk pengalihan Persiraja itu. Jadi singkat cerita waktu itu ya udah kita sepakatin, oke. Bukan gratis berarti ya? Bukan gratis berarti. Nah, ini berarti ada pembohongan publik selama ini. Ini kita buka ini sebesar-besarnya. Karena juga saya lihat, saya coba tutupi kalau ada persoalan internal, mari kita bicara sebenarnya. Tapi ternyata melalui kuasa hukum Askalani begitu ganasnya itu sampai mengirim somasi ke saya pertama dan terakhir. Saya baru dengar nih dalam bidang hukum ada somasi pertama dan terakhir itu kan. Kayak orang berkunjung malam aja itu waktu 1 kali 24 jam. Kemudian dikasih waktu 2 kali 24 jam harus mengembalikan. Ini sesuatu yang na'udzubillah summa na'udzubillah, sebenarnya ini bukan karakter kita orang muslim. Saya mencoba bersilaturahim, menghubungi lagi Bang Dekam, sampai menghubungi melalui abangnya Bang Dekam lagi, Bang Debin. Ayo kita silaturahim. Waktu Ustadz Jul ngambil Persiraja ini, Ya. bagaimana kronologisnya? Apa yang memotivasi Ustadz Jul sehingga mau mengambil Persiraja ini dari tangan Dekam? Ya, terima kasih Bang Saleh. Memang malam itu saya mendengar langsung dari seorang PJ Gubernur Aceh, Pak Ahmad Marzuki, Ustadz, saya cinta Persiraja. Jadi saya berpikir, Bapak ini kan bukan orang Aceh, tapi cinta Persiraja. Mendidih darah saya, Bang. Mendidih darah saya terpanggil untuk, kan apalagi orang Aceh, saya bilang orang luar aja cinta dengan Persiraja. Saya tidak mau Persirajanya jatuh ke Liga 3, Bang. Itu yang kami pahami sehingga kami juga segera menghubungi Bang Dekam malamnya, besoknya kita silaturahim. Akhirnya Bang Dekam suruh siapkan uang 1 miliar. Baru dia akan memberikan. Kalau tidak, katanya biar jatuh ke Liga 3 katanya. Itu saya dengar langsung dengan dengan pendengaran saya, sehingga saya pada saat itu juga sebenarnya tidak memiliki dana itu. Dengan kesederhanaan kita, mungkin
kekurangan dana kita, saya mencoba mencari cara. Akhirnya saya meminjam dana dari saudara saya, 500 juta saya pinjam. Begitu kita hadir ke notaris, itu saya tanyakan lagi Bang Degam, berapa sebenarnya yang harus ini? Kalau memang nggak ada 500, boleh. Berapa? 350, itu langsung dia sampaikan. Akhirnya saya ambil uang di dalam mobil, saya titip di hadapan notaris. Hari itu juga diselesaikan semua administrasinya. Kemudian saya tanyakan kembali, ini bagaimana sisanya ini? Sisa saya belum punya dana ini untuk mencapai 1 miliar. Apa kata Bang Degam di sini? Ustadz potong cek saja katanya. Itu berawal dari cek. Itu awal cek itu. Jadi akhirnya dibuatlah satu perjanjian di luar itu, yang perjanjian itu tidak diberikan ke saya. Notaris tidak memberikan ke saya. Saya baru dapat perjanjian itu setelah disomasi. Baru saya dapat fotokopinya. Siapa yang buat notaris itu? Notaris Salimah SH. Itu ada di Salimah SH ada perjanjian yang aslinya. Sampai saya minta lagi kemarin, mintalah ke saya satu, saya bilang. Tidak diberikan juga sampai hari ini. Nah, di perjanjian itu yang saya baca hanya tahapan pembayaran. Ada tahap pertama, ada tahap kedua. Tahap pertama 350, tahap kedua 600. Ustadz Jul ikut menandatangani waktu itu akte notaris. Saya baca itu aja, saya baca itu. Nah, waktu perjanjian notaris ada di. Perjanjian itu yang saya baca lembaran tahapan itu, saya pikir itu aja saya tanda tangan. Saya berarti tidak, ada di tanda tangan. ada tanda tangan itu ada. Namun saya tidak membaca detailnya. Ternyata mereka menjebak saya di pasal berikutnya. Bahwa kalau tidak bisa membayar 650 juta ini batal perjanjian. Oke, kalau memang batal perjanjian, apakah serta-merta Persiraja balik? Tidak ternyata, karena itu dua hal yang berbeda antara akte penjualan PT Persiraja Lantalaju dengan perjanjian ini dua hal yang berbeda. Kalaupun ini batal, ada pasal yang selanjutnya, pasal keempat yang dilangkahi oleh mereka itu. Ada di situ adanya mufakat, musyawarah dan mufakat. Nah, ini yang tidak dilakukan. Nah, ini yang sehingga membuat kami, Bang Saleh dan semua masyarakat Aceh bisa menilai sendiri ini apa maksudnya ini. Ya, Ustadz Jul boleh disebut sudah menyelamatkan sebenarnya Amin, amin ya Allah. posisi Persiraja yang jangan sampai terjadi degradasi ke Liga 3. Ke Liga 3, betul. Kemudian muncul persoalan seperti ini. Ya, ada rasa menyesal nggak? Sebenarnya gini Bang, ini bukan persoalan menyesal Bang. Kita sedih aja nih Bang. Kita sedih dengan perjuangan kita sudah begini, kita sudah babak belur ini. Awal dulu pernah saya sampaikan juga, bertahan saja di Liga 2 sudah menang kita Bang. Alhamdulillah hari ini kita bertahan Bang di Liga 2. Ini kita sudah menang Bang. Apa ini barang karena sudah cantik menjadi menarik kembali? Ini wallahu a'lam bishawab. Ustadz Jil pernah nggak bayangin bahwa yang namanya olahraga, apalagi sepak bola, ini kan sudah menjadi industri. Ya, ada nggak kebayang dulu sebelumnya juga misalnya ketika Persiraja kalah bermain, Degam sendiri di media sosial itu kan menyebut Abih Pempengke. Artinya memang mengelola sebuah industri sepak bola profesional seperti Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3 ini kan sama dengan membakar uang ini. Ada nggak kebayang sama Ustadz bahwa ini bakal berat ini? Saya dari awal sudah terbayang. Ini industri sepak bola mirip-mirip juga dengan industri yang kami geluti, industri real estate. Jadi kita harus berjuang dulu dengan mengorbankan tenaga, pikiran, dan biaya. Namun kami terpanggil sebenarnya, kami sendiri mungkin bukan siapa-siapa, tapi karena ada dorongan dari Pak Gubernur, ada juga ini Pak Wali Kota. PJ Wali Kota ini nggak boleh lepas tangan nih Pak. Saya dengan mata kepala sendiri habis ba'da subuh beliau sampaikan kepada saya, Ustadz gimana komunikasi sama Bang Degam. Dari situlah saya coba. Tapi hari ini bagaimana sikap PJ Gubernur sama Wali Kota? Saya lihat mereka seperti meninggalkan saya. Ada bahasa lucu teman-teman sampaikan ini. Lih tak cabut labang baule, tapeh labang ro baule ro. Ini kan jadi sesuatu yang naif sebenarnya. Makanya ini mungkin di media. Nah, setelah kasak kusuk ini sampai persoalan pelunasan pelunasan apa tadi? Sisa pembelian saham. Kemudian terjadi beberapa kali permainan. Ada nggak? Apalagi ini sudah digugat. Ada nggak misalnya PJ Gubernur Ahmad Marzuki atau Wali Kota
Bakri Sidik ya? Iya. Saya nggak tahu juga itu, lupa saya. Nelfon Ustadz Jul misalnya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, Bang. Sedih kita, Bang. Sedih gitu ya. Bahkan saya Padahal dengar- awalnya tadi bilang Iya. silakan Betul, ambil, betul. silakan kelola, Iya. saya kasihan, Iya. saya cinta gitu ya. Iya. Hmm. Sampai kemarin, Bang, sebenarnya ini coba lihat stadion sendiri pun ditarik paksa. Ya, sama saya anak lewat buahnya. itu sudah. Kadisporanya itu yang luar biasa, kurang ajar kalau menurut saya itu. Kurang ajar itu. Mau bikin aja kurang ajar. Karena kenapa? PJ Wali Kota di awal silahkan pakai stadion di Murtala. Kenapa beliau berani mengatakan begitu? Yang penting siapin administrasinya. Boleh dibuka, Bang, di akte Persiraja Lantak Maju itu ada 20% saham Podi Raja. Sampai kami tanyakan siapa Podi Raja ini. Kalau memang pemerintah kota nggak mau, ya udah nggak apa kita ambil alih semua. Siapa Poli Raja itu? Rupanya setelah kita pelajari itu adalah instansi-instansi di Kota Banda Aceh membuat satu klub namanya Podi Raja. Oh. Jadi sebenarnya ini rumah mereka sendiri juga ini. Tapi nauzubillah kok bisa ada Kadispora yang akalnya pendek begitu, kemudian dengan serta-merta memporak-poranda kembali yang sudah kita rawat sebenarnya. Kita rawat sendiri kemarin, kita rehab. Ini kalau ibarat nasi sudah jadi bubur. Ya, betul. Ya. Betul. Keinginan Ustadz Jul untuk bermusyawarah dan mufakat Ya. sesuai dengan akad perjanjian Ya. jual beli saham tadi, tapi Ya. tidak tercapai. Ya. Toh pada akhirnya masalah ini sudah sampai ke ranah hukum. Ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan Ya. masih ada langkah-langkah Insya Allah, damai. insya Allah. Tapi lepas dari itu, Ya. Ustadz Jul sendiri bagaimana langkah untuk menghadapi proses hukum ini? Kalau mengenai proses hukum, Bang, alhamdulillah tadi juga kami sudah klarifikasi kepada teman-teman di Polres. Mereka juga saya sampaikan ini jangan diikuti framing media yang online di luar yang mengatakan Ustadz Zul beli dengan cek kosong, ini salah. Karena cek kosong ini saya tidak pernah berniat memotong pun tidak pernah. Malah disuruh. Malah disuruh. Hari itu juga saya bikin cek itu, Bang. Hari itu saya bikin, Bang Degam bilang udah tanggal 22 November itu karena 3 bulan dari saat tanda tangan di awal itu. Itu yang saya bikin. Bahkan saya bilang ini cek nggak ada uang, jangan dimasukkan. Bahkan tanggal 17 November sebelum jatuh tempo cek itu sudah saya sampaikan kembali. Itu cek nggak ada uang sebagai pegangan, Abang bilang dulu, sebagai jaminan. Bahkan Bang Degam ini mengiming-iming saya lagi pada saat itu. Apa katanya? Nanti ada subsidi dari Liga Indonesia Baru, katanya, yang nilainya sekitar 800 juta, Pak. Ternyata subsidi itu juga dihentikan, nggak diberikan kepada kita, cuma diberikan di tahap pertama dan tahap kedua. Nggak diberikan sekaligus. Yang kedua, katanya nanti saya akan membantu sponsor. Satu sponsor pun nggak ada, Bang. Yang ketiga, ini yang paling menyedihkan, Bang. Ada media sosial, akun Persiraja. Persiraja official, Persiraja Banda Aceh official. Ini nggak diberikan kepada kita, Pak. Sudah centang biru, Bang. Ini yang sangat merugikan sebenarnya. Dari sinilah informasi kita semua tertutup, Bang. Akhirnya kami bikin media official yang lain yang hanya sekarang baru 14.000, Bang. Sementara yang lama itu sudah mencapai 160.000 lebih tidak diberikan kepada kita, Bang. Ini seperti kita membeli kucing dalam karung ini, Bang. Bahkan kami juga ditanyakan oleh para legend, mana hadiah-hadiah yang dulu pernah kita mencapai di Liga 1. Mana ini semua ini, piala-piala. Nggak ada, Bang. Satu bola busuk pun nggak ada, Bang. Jadi waktu Ustadz terima tidak ada? Nggak ada, Bang. Satu bola busuk pun nggak ada. Bahkan kami seleksi pemain pada saat itu, sampai mau seleksi itu, kami tunggu mana bolanya ini. Akhirnya kita harus beli bola. Nah, waktu setelah terima dari Degam kepada Ustadz Jul, Iya. hanya selembar kertas. Itu kertas. Tidak ada pengalian. Kertas busuk itu, Bang, kalau gitu. Nggak ada aset misalnya. Nggak ada, Daftar Bang. asetnya tidak ada. Nggak ada, Bang. Kok mau, Ustadz? Ini yang membuat saya juga, ya Allah, kok bisa begini? Itulah karena semangat kita ingin menyelamatkan Persiraja. Sebenarnya itu, Bang. Ustadz kan main di developer ya, Iya, di properti. Kita mau beli tanah aja kan harus ada Harus saksi, ada surat, keci, harus ada tanah, ahli waris gitu Iya. kan. Kami percaya kepada notaris yang saat itu. Namun ini wallahualam saya tidak tahu, ini mudah-mudahan Allah memberi petunjuk semua yang ikut terlibat dalam tanda tangan itu. Kami hanya sebagai masyarakat biasa mungkin ini yang paling paling miskin mengurus sepak bola ini. Ya, Dibanding artinya sebelumnya. sampai hari ini kantor representatif Persiraja pun tidak ada.
kita gunakan yang di stadion itu pun kita diganggu terus, Bang. Artinya Persiraja ini kan punya catatan secara panjang ya. Betul. Dari tahun Kalau- 1957, Bang. 57 atau 47? 57. 57. Artinya kalau ini sebuah klub yang legend ya. Iya. Harusnya kan punya kantor sendiri. Kita bisa Benar, lihat ketika era benar, Bang. ketika era Emdan, Benar, Nasir Grumur, benar. setidaknya foto, ada piala, Benar. ada baju dulu yang dipakai Benar, gitu kan. Tapi ini nggak ada. Nggak ya. ada, Bang. Cuma hanya cerita-cerita Cuma aja. cerita aja, bahkan alhamdulillah sayang sekali, Bang. Bahkan alhamdulillah kemarin ada legend kita Pak Mustama bawa foto satu, akhirnya kita bingkai taruh di sekretariat, Bang. Hari ini boleh Bang lihat di sekretariat nggak ada apa-apa, Bang. Bahkan Abang tahu sendiri begitu kami masuk stadion itu, aduh hamburadur stadionnya pun. Kita harus rehab lagi sehingga diizinkan oleh liga untuk kita Rehab itu pakai uang, kami sendiri, bukan Bang. uang Pemko ya? Nggak ada, Bang. Nggak ada dibantu kita, Bang. Ini yang menyedihkan, sehingga ini wallahu alam mau kemana Persiraya ke depan ini, ayolah kami menghimbau, kami memohon juga kepada pemerintah daerah. Sebenarnya sampai kita ganti logo kemarin, Bang, ini sebenarnya kita ingin menggugah pemerintah Aceh bagaimana menyikapi terhadap Persiraja ini. Harusnya sejalan lah dengan ide awalnya begitu kami ketemu. Ini sampai hari ini saya nggak bisa ketemu dengan Pak Gu. Aneh juga ini saya. Oh nggak bisa ya? Saya coba ketemu, saya coba datang, selalu nggak ada ruang. Itu ketemu berapa hari setelah dilantik? Sebenarnya waktu itu di Yang bulan beliau berapa? janji. Bulan 8 itu, Bang. Oh, berarti baru 1 bulan ya? Baru berapa bulan itu? Enggak, 1 bulan lah. 1 Beliau bulan. dilantik Juli. Kalau Iya. Agustus kan baru Iya, 1 bulan. iya. Jadi Ya di- masih manis-manisnya lah. Jadi mudah-mudahan belum tahu ini, Bang. jalan. Jadi ini Bang, ini memang kita di samping sedih, kita juga lucu nih Bang. Lucu dalam arti kata, klub sebesar ini di luar kita dielu-elu. Kemudian kita sendiri di sini. Ini karena mungkin ya itu sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ini karena bukan penguasa yang pegang, mungkin karena rakyat jelata kita, Bang. Jadi ya dicuekin aja. Oke, ada nggak informasi baru Liga 2 ini mau digelar kembali? Insya Allah Bang, ini kemarin kita sudah, sebenarnya PSSI memanggil kami juga. Memanggil saya dengan Bang Digam, ini ingin meluruskan persoalan. Karena sebenarnya PSSI tidak ada hak untuk memanggil, karena ini kan Ya, profesional, mediasi lah. mediasi lah ini kan. Namun masuk surat dari ini juga pengacaranya Bang Digam yang saking liar kemana-mana ini, sampai ke sana suratnya. Apa isinya? Di sana mengatakan bahwa mereka lah yang pemilik klub. Akhirnya dipanggil kita ke sana. Alhamdulillah saya hadir, Bang. Tapi Bang Digam tidak hadir di situ, Bang. Nah, ini membuat Yang hadir siapa? yang ditunjuk si Rahmat Jelani kalau nggak salah. Siapa itu? saya. Nggak tahu saya siapa dia. Terus? Saya nggak tahu dia. Bang, kalau dulu saya dikenal dia Sekum ya. Kalau sekarang nggak tahu saya dia siapa. Akhirnya ya PSSI kecewa dan kemudian mempelajari data-data kembali legalitas, ya akhirnya tetap mengakui kita sebagai ini ya. Oke, terlepas dari itu, kembali lagi ke pokok persoalan. Ke masalah. Ini bola sudah di Polresta. Ya. Langkah-langkah hukum Ustadz gimana? Apa menggunakan pengacara? Begini Bang, ini insya Allah pengacara insya Allah banyak juga yang membantu kita Bang. Namun kalau persoalan ini kita mau luruskan dulu Bang. Bang Digam maunya apa sih? Kemarin katanya gratis, kemudian ujub-ujub somasi, kemudian kasih balik DP. Kalau kasih balik DP, kasih balik semuanya lah. Kenapa cek nggak dikasih balik? Tiba-tiba hari ini kita masuk cek lagi, katanya cek kosong. Bang, ini boleh ditanya kepada pengacara. Saya tidak memotong cek kosong itu. Dia meminta sendiri. Dia menjanjikan akan ada subsidi. Dia menjanjikan akan ada sponsor. Itu yang membuat saya membuat cek di hari itu juga. Boleh dilihat di PSI, di hari itu saya bikin cek. Ustadz Jul kayaknya polos sekali ya, menganggap mengelola bola ini sama seperti kita buat dakwah gitu. Iya, Nggak ada iya. politik-politiknya. Memang awalnya saya berpikir gini Bang, ini mungkin media dakwah juga. Iya. Dan ini sudah terbukti Bang. Setelah kita akuisisi, kita coba seleksi pemain, kita ikuti liga. Kan Piala Dunia kan kemarin juga dibuka dengan pembacaan ayat Al-Quran kan. Jadi marilah sama-sama ini, apalagi kita syariat Islam di Aceh. Jangan adalah sepak bola yang membuka aurat. Jangan ada juga olahraga yang lain. Jadi yang membuka kesimpulannya Ustadz Jul tidak akan melawan proses hukum kita ini. proses hukum ini kita akan mungkin Ya, mediasi. melawan Mediasi. maksud saya bukan dalam arti kata kotok-kotokan ya, maksudnya ya Ustadz Jul juga mesti didampingi oleh pengacara melakukan opini kembali atau gimana. Ini langkah awal kami dengan hadir bersama Bang Saleh di sini, kita sampaikan ke publik bahwa saya tidak benar itu. Kita memotong cek, kita ingin menipu Bang Digam, nggak mungkin lah.
siapa kita ini? Bang Digam itu wakil kita, anggota DPR, anggota terhormat. Nggak mungkin kita tipu. Masa bisa ditipu oleh rakyat jelata? Ini nggak mungkin. Ini nggak masuk akal nih, Bang. Nah, tetapi cobalah dilihat bagaimana proses itu terjadi. Jangan dilihat parsial-parsial. Lihatlah secara keseluruhan bahwa ini dalam ruang lingkup yang besar. Kemudian juga klub ini klub besar. Jangan sampai dengan nilai-nilai kecil ini membuat juga marwah kami juga, marwah Bang Digam jangan nanti dinilai, publik yang menilainya nanti. Makanya kami sebenarnya menyampaikan, ayolah kalau kita musyawarah, kita duduk, kita bicara mau kemana kita ini. Nah, itu dia, Bang. Baik Ustadz, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk kembali tampil di podcast sisi lain. Sahabat, itu tadi perbincangan kami. Tentu sebagai manusia kita tetap berharap apapun perbedaan pendapat jangan sampai memutuskan tali silaturahmi, apalagi berujung pada proses hukum. Harapan-harapan inilah yang kemudian coba kita elaborasi terus sehingga perselisihan ini tidak akan berujung sampai ke pengadilan. Amin. Oleh karena itu kebesaran jiwa kedua belah pihak tentu sangat menentukan akhir dari sebuah perjalanan ini. Mudah-mudahan dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Sebab jika sampai ke pengadilan pun tidak ada yang untung, tidak ada yang rugi. Arang habis, besi juga akan binasa. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.